Menjadi pribadi yang high value bukan soal kekayaan atau status sosial semata, melainkan tentang kualitas diri yang terpancar dalam tindakan, pola pikir, dan cara memperlakukan orang lain. Dalam dunia yang penuh persaingan dan penilaian cepat, menjadi pribadi yang berharga bagi diri sendiri dan orang lain adalah keunggulan tersendiri. Orang-orang high value tidak selalu paling mencolok, tetapi mereka selalu meninggalkan kesan mendalam. Mereka memancarkan kepercayaan diri, kedewasaan, dan ketenangan yang membuat orang lain menghormati bahkan tanpa diminta. Dalam video ini, kita akan membahas 7 kebiasaan penting yang bisa kamu latih setiap hari agar kamu berkembang menjadi pribadi yang high value. Tidak instan, tetapi hasilnya akan mengubah caramu dipandang dunia. 1. Mengendalikan emosi dengan elegan. Mengendalikan emosi adalah fondasi penting dalam membangun diri sebagai pribadi high value. Orang yang memiliki nilai tinggi tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh kemarahan, kecemasan, rasa takut, atau emosi negatif lainnya. Sebaliknya, mereka belajar untuk mengenali emosi-emosi itu, mengelolanya dengan bijaksana, dan merespons situasi dengan tenang dan penuh kendali. Kita semua pasti pernah berada dalam situasi yang membuat darah mendidih, dilecehkan di depan umum, difitnah tanpa bukti, atau dikritik secara tidak adil. Reaksi pertama yang muncul secara naluriah biasanya adalah amarah atau dorongan untuk membalas. Namun pribadi high value tidak terpancing dengan mudah. Mereka tidak meledak-ledak, tidak melontarkan kata-kata kasar, dan tidak membiarkan orang lain menarik mereka ke level yang rendah. Mereka justru tetap tenang, berbicara seperlunya, dan bahkan kadang memilih diam karena tahu bahwa tidak semua hal pantas diberi tanggapan. Kemampuan mengelola emosi menunjukkan tingkat kedewasaan mental. Saat seseorang bisa tetap tenang di tengah kekacauan, ia menunjukkan bahwa dirinya punya kekuatan dari dalam yang tidak mudah digoyahkan. Ini bukan tentang menjadi robot tanpa perasaan, melainkan tentang menjadi manusia yang bijak dalam merespons dunia. Ia sadar bahwa meledakkan emosi hanya memberikan kepuasan sesaat, namun seringkali berujung penyesalan jangka panjang. Dalam filosofi stoikisme, emosi adalah sesuatu yang alami dan tidak bisa dihindari. Namun stoik mengajarkan kita untuk tidak diperbudak oleh emosi. Mereka percaya bahwa kita tidak punya kendali atas apa yang terjadi di luar diri, tapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah inti dari pengendalian diri yang elegan, bukan menekan perasaan, melainkan mengarahkan emosi dengan penuh kesadaran. Misalnya ketika seseorang mempermalukanmu di hadapan orang banyak, kamu memiliki 2 pilihan, membalas dan terlibat dalam konflik, atau menunjukkan kelasmu dengan bersikap tenang dan dewasa. Pilihan kedua mungkin tidak memberikan kemenangan instan, tapi ia memberi citra yang kuat, bahwa kamu adalah pribadi yang tidak mudah diprovokasi, yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus melepaskan. Selain itu, kemampuan mengendalikan emosi sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Orang yang terbawa emosi seringkali membuat keputusan impulsif, menyesali ucapan atau tindakan mereka, dan merusak hubungan yang sebenarnya bisa diselamatkan. Sebaliknya, pribadi high value tahu pentingnya berpikir sebelum bertindak. Mereka memberikan jeda sebelum merespons, menilai situasi dengan kepala dingin, dan mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menjaga integritas dan kehormatan diri. Pengendalian emosi juga sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat, baik dalam konteks keluarga, pertemanan, maupun hubungan romantis. Emosi yang tidak terkendali bisa menjadi sumber konflik besar. Pribadi high value tidak membiarkan dirinya bertindak pasif-agresif, menyimpan dendam, atau memanipulasi orang lain dengan emosi. Mereka memilih komunikasi terbuka, jujur, dan penuh empati. Untuk bisa mengendalikan emosi dengan elegan, kamu bisa mulai dengan membangun kesadaran diri. Sadari apa saja pemicu emosimu, apa reaksi alaminya, dan bagaimana kamu bisa merespons dengan cara yang lebih baik. Latih dirimu untuk mengenali tanda-tanda awal kemarahan atau kecemasan, lalu tarik napas dalam-dalam, beri jarak dengan situasi, dan pikirkan konsekuensi dari setiap tindakan. Kamu juga bisa melatih pengendalian emosi dengan meditasi,
journaling, atau hanya dengan duduk diam dan merenungi perasaanmu setiap hari. Kebiasaan ini akan membantumu lebih akrab dengan dirimu sendiri dan menjadikanmu tidak mudah terbawa arus emosi dari luar. Mengendalikan emosi bukanlah tanda kelemahan, justru sebaliknya, ia adalah bentuk kekuatan sejati. Orang yang bisa mengendalikan emosinya menunjukkan bahwa dirinya telah menang atas musuh terberat, dirinya sendiri. Dalam dunia yang penuh distraksi, konflik dan provokasi, pribadi yang mampu berdiri teguh dalam ketenangan adalah pribadi yang memancarkan kualitas tinggi. Dan inilah yang membuat mereka berbeda. Mereka bukan yang paling keras, bukan yang paling berisik, tapi mereka adalah sosok yang mampu membuat orang lain diam dan memperhatikan, karena ketenangan mereka adalah kekuatan yang sulit ditandingi. Saat kamu mampu mengendalikan emosimu dengan elegan, kamu bukan hanya menjadi pribadi high value, tapi juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu. 2. Menjaga standar dan batasan. Salah satu ciri utama pribadi high value adalah kemampuannya dalam menjaga standar dan batasan pribadi. Mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh tekanan sosial, godaan sesaat, atau keinginan untuk menyenangkan semua orang. Mereka tahu siapa diri mereka, apa yang mereka yakini, dan nilai seperti apa yang ingin mereka pertahankan dalam hidup. Menjaga standar berarti kamu punya prinsip dan kualitas yang tidak bisa ditawar. Ini bisa berupa cara kamu diperlakukan oleh orang lain, jenis hubungan yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu, pekerjaan seperti apa yang kamu ambil, atau bahkan hal-hal kecil seperti bagaimana kamu membagi waktu dan fokus. Sementara itu, menjaga batasan berarti kamu tahu di mana harus mengatakan cukup, kapan harus berkata tidak, dan bagaimana melindungi dirimu dari hal-hal yang menguras energi serta mengganggu integritasmu. Sayangnya, banyak orang gagal menjaga batasan karena takut dianggap tidak sopan, tidak fleksibel, atau bahkan egois. Padahal, menetapkan batas bukanlah bentuk keegoisan, melainkan bentuk cinta dan penghormatan terhadap diri sendiri. Jika kamu tidak menghargai waktumu sendiri, maka orang lain pun tidak akan menghargainya. Jika kamu membiarkan dirimu diperlakukan dengan buruk, maka perlakuan itu akan terus berulang. Pribadi high value sangat sadar akan hal ini. Mereka tidak ragu untuk menjaga jarak dari orang-orang yang toksik, menolak tawaran yang tidak sejalan dengan nilai hidupnya, atau mengakhiri hubungan yang tidak sehat. Mereka lebih memilih kesendirian yang damai daripada kebersamaan yang menyiksa. Keberanian untuk menetapkan batas adalah bagian dari kekuatan mereka, dan justru karena itu mereka dihormati. Contoh konkret dari menjaga standar adalah tidak asal menerima perlakuan seenaknya dalam hubungan. Misalnya, seseorang yang high value tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus diabaikan, dimanipulasi, atau dijadikan pelampiasan emosi oleh pasangannya. Dia akan dengan tegas menyampaikan bahwa hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi yang baik, rasa hormat, dan saling dukung. Jika itu tidak ada, dia tidak ragu untuk mundur. Dalam konteks pekerjaan, menjaga standar dan batasan juga sangat penting. Pribadi high value tidak bekerja hanya untuk menyenangkan atasan atau memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Mereka bekerja dengan dedikasi, ya, tapi mereka juga tahu pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Mereka tidak segan berkata tidak pada tugas yang melampaui kapasitasnya. Apalagi jika tugas itu datang tanpa penghargaan yang setimpal. Mereka tahu bahwa bekerja keras itu penting, tapi menjaga kesehatan mental dan waktu pribadi pun sama berharganya. Banyak orang merasa bersalah saat menetapkan batas, seolah itu membuat mereka terlihat keras kepala atau tidak peduli. Padahal justru sebaliknya, batasan yang sehat menciptakan hubungan yang lebih jujur dan transparan. Ketika kamu mengatakan tidak dengan tegas, kamu tidak sedang menolak orang, melainkan melindungi dirimu sendiri agar tetap bisa hadir dalam hidup dengan cara yang terbaik. Menjaga standar juga melibatkan keberanian untuk tidak mengikuti arus yang merusak. Di era media sosial misalnya, ada banyak tekanan untuk tampil sempurna, hidup glamor, dan memburu validasi dari luar. Pribadi high value tidak ikut terjebak dalam permainan itu. Mereka memilih keaslian daripada pencitraan. Mereka tahu bahwa nilai diri bukan ditentukan dari seberapa banyak pujian yang mereka terima,
tetapi dari bagaimana mereka menjalani hidup sesuai prinsip mereka. Ada juga sisi penting dari menjaga standar dalam pergaulan. Tidak semua undangan harus diterima. Tidak semua orang pantas jadi teman dekat. Pribadi high value tidak asal membuka diri pada semua orang. Mereka selektif, bukan karena sombong, tetapi karena mereka tahu betapa berharganya energi dan ruang emosional mereka. Mereka memilih berada di sekitar orang-orang yang mendukung pertumbuhan, bukan yang menghambatnya. Dan tentu saja menjaga batas bukan hanya tentang melindungi diri dari hal negatif, tapi juga tentang memberi ruang bagi hal-hal positif. Saat kamu menetapkan batas yang jelas, kamu menciptakan ruang untuk fokus, istirahat, refleksi, dan hubungan yang berkualitas. Kamu menjadi pribadi yang utuh, yang tidak hidup reaktif karena terus diseret-seret oleh tuntutan orang lain. Menjaga standar dan batasan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sekali lalu selesai. Ini adalah proses berkelanjutan yang menuntut kesadaran dan keberanian. Akan ada saat-saat ketika kamu tergoda untuk menurunkan standar agar diterima orang lain. Atau saat kamu merasa bersalah karena menetapkan batasan yang membuat orang lain tidak nyaman. Tapi dalam jangka panjang, kamu akan menyadari bahwa menjaga prinsip itu jauh lebih bernilai dibandingkan mengorbankan diri demi penerimaan semua. 3. Tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Salah satu ciri khas dari pribadi yang benar-benar high value adalah kemampuan untuk hidup tanpa bergantung pada validasi dari orang lain. Mereka tidak menjalani hidup demi memuaskan ekspektasi sosial, tidak sibuk memburu pujian, dan tidak hancur hanya karena tidak disukai. Mereka tetap berdiri tegak apapun pendapat orang karena mereka telah menemukan nilai diri yang berasal dari dalam, bukan dari luar. Di era digital ini, tekanan untuk mendapatkan validasi eksternal begitu besar. Setiap hari kita disuguhi unggahan orang lain yang dipenuhi pencapaian, penampilan sempurna, kehidupan mewah, atau momen bahagia yang tampak tanpa celah. Tanpa disadari, banyak orang mulai mengukur harga dirinya berdasarkan jumlah like, komentar, atau perhatian yang mereka terima. Hidup seolah berubah menjadi kompetisi pencitraan. Siapa yang paling dipuji, dialah yang paling berharga. Namun, pribadi high value tidak terjebak dalam perangkap ini. Mereka tidak menjalani hidup demi sorotan. Mereka tidak haus akan tepuk tangan dan tidak rapuh ketika tidak ada yang mengakui kerja keras mereka. Mereka memahami bahwa nilai diri bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang ditentukan oleh kesadaran diri sendiri. Ini bukan berarti mereka antisosial atau tidak peduli pada orang lain, melainkan bahwa mereka tidak membiarkan opini luar menentukan siapa diri mereka sebenarnya. Mereka tahu bahwa pujian bisa datang dan pergi. Hari ini orang mengagumi kita, besok mereka bisa melupakan atau bahkan menjatuhkan kita. Maka mengandalkan validasi luar untuk membangun kepercayaan diri adalah strategi yang sangat rapuh. Mereka memilih untuk menanamkan nilai-nilai dalam diri yang kuat, integritas, kerja keras, ketulusan, dan komitmen pada pertumbuhan. Itu adalah sumber nilai yang tidak bisa digoyangkan oleh opini orang lain. Ketika seseorang tidak lagi membutuhkan validasi eksternal, ia menjadi lebih merdeka dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Ia tidak takut dianggap berbeda. Ia tidak merasa harus meniru gaya hidup orang lain agar diterima. Ia tidak terjebak dalam pola people pleasing, sikap yang mengorbankan diri sendiri demi diterima atau disukai. Ia memilih menjadi otentik, walaupun itu membuatnya tidak populer di mata sebagian orang. Bayangkan seseorang yang hidup hanya untuk menyenangkan semua orang. Ia akan kelelahan, karena standar orang lain tidak pernah ada habisnya. Ia akan kehilangan arah, karena selalu menyesuaikan diri tanpa tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Dan yang lebih parah, ia akan merasa hampa, karena tak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Inilah sebabnya mengapa membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi menjadi langkah penting untuk menjadi pribadi yang bernilai tinggi. Pribadi high value tidak mencari pengakuan untuk setiap tindakan baik yang ia lakukan. Ia membantu tanpa berharap pujian. Ia bekerja keras tanpa perlu semua orang tahu.
Ia membuat keputusan bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena tahu itu benar. Kebebasan dari validasi eksternal memberinya ruang untuk bertumbuh secara jujur, tanpa tekanan pencitraan. Dan justru karena ketulusan itulah, ia sering kali lebih dihargai, karena orang-orang bisa merasakan keaslian dari setiap langkahnya. Namun mencapai titik ini tentu tidak mudah. Kita semua tumbuh dalam budaya yang seringkali menilai seseorang dari penampilan luar, pencapaian, dan popularitas. Maka belajar melepaskan ketergantungan pada validasi orang lain adalah proses panjang. Dibutuhkan keberanian untuk berdiri sendiri, keteguhan untuk menolak tekanan sosial, dan latihan terus-menerus untuk menyadari bahwa kita cukup tanpa harus menjadi versi yang disukai semua orang. Salah satu cara praktis untuk membangun kekuatan ini adalah dengan memperkuat dialog internal. Setiap kali kamu merasa tidak cukup baik karena tidak mendapat pujian, tanyakan pada dirimu, apakah yang saya lakukan benar dan selaras dengan nilai hidup saya? Jika jawabannya ya, maka itu sudah cukup. Ulangi afirmasi positif seperti, saya tidak butuh disukai semua orang untuk merasa berharga. Dengan kebiasaan seperti ini, perlahan kamu akan membangun pondasi harga diri yang kokoh. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa tidak membutuhkan validasi bukan berarti menolak semua masukan atau kritik. Pribadi high value tetap terbuka terhadap feedback, tapi mereka tahu cara memfilter, mana kritik yang membangun, mana yang hanya cermin dari ketidakamanan orang lain. Mereka tidak reaktif terhadap komentar negatif, karena mereka tidak menggantungkan identitasnya pada opini publik. Ada kebebasan luar biasa dalam menjalani hidup tanpa beban ekspektasi orang lain. Kamu bisa memilih karier yang kamu cintai, menjalani hubungan yang sehat, dan membangun hidup yang bermakna, tanpa harus menyesuaikan diri dengan standar palsu yang dibuat oleh lingkungan. Kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan versi yang didikte oleh orang lain. 4. Mampu menunda kepuasan demi tujuan besar. Salah satu fondasi dari pribadi high value adalah kemampuan untuk menunda kepuasan. Ini bukan sekadar soal disiplin, melainkan tentang kecerdasan dalam mengelola dorongan sesaat demi meraih sesuatu yang lebih bernilai di masa depan. Dalam dunia yang serba instan ini, di mana segalanya bisa didapat dengan cepat dan mudah, kemampuan menahan diri justru menjadi kekuatan langka yang membedakan mereka yang biasa-biasa saja dengan mereka yang luar biasa. Menunda kepuasan bukan berarti menolak kebahagiaan. Ini bukan tentang menyiksa diri atau hidup dalam penderitaan. Tetapi ini tentang menakar mana yang benar-benar penting. Ini adalah seni memilih antara sekarang yang menggoda dan nanti yang berharga. Misalnya ketika seseorang memilih belajar keras hari ini ketimbang bersenang-senang tanpa arah, itu bukan karena ia tidak tahu cara menikmati hidup, melainkan karena ia tahu bahwa kesuksesan tidak bisa dibangun di atas kesenangan sesaat. Banyak orang gagal bukan karena kurang bakat, tetapi karena terlalu terburu-buru ingin menikmati hasil. Mereka ingin kaya tapi tidak mau bersabar membangun pondasi keuangan. Mereka ingin tubuh sehat tapi tidak mau menjalani proses makan sehat dan olahraga teratur. Mereka ingin hubungan yang dalam dan berarti, tetapi lebih memilih keasyikan cinta yang dangkal dan cepat. Sementara itu, pribadi high value memahami bahwa segala sesuatu yang bernilai tinggi membutuhkan waktu, pengorbanan, dan konsistensi. Contoh paling nyata dari kekuatan menunda kepuasan adalah studi jangka panjang seperti yang pernah dilakukan dalam eksperimen Marshmallow Test di Stanford. Dalam penelitian tersebut, anak-anak diberikan pilihan, 1 marshmallow sekarang atau 2 marshmallow jika mereka bisa menunggu selama beberapa menit. Hasil jangka panjangnya mengejutkan. Anak-anak yang bisa menunggu terbukti memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi di masa dewasa. Mereka memiliki prestasi akademis lebih baik, hubungan lebih stabil, dan kemampuan finansial yang lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa kemampuan mengatur dorongan sesaat adalah prediktor penting kesuksesan hidup. Pribadi high value memiliki pandangan jangka panjang. Mereka tidak mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas. Mereka tahu bahwa setiap langkah besar membutuhkan waktu dan seringkali harus dimulai dari hal-hal kecil yang membosankan dan melelahkan. Mereka rela menunda kenyamanan demi integritas, menahan kesenangan demi reputasi, dan mengatur ego demi masa depan yang lebih kokoh. Menunda kepuasan juga berkaitan erat dengan kedewasaan emosional.
Seseorang yang dewasa tidak akan gegabah mengambil keputusan hanya karena sedang tergoda. Ia tahu bahwa perasaan bisa berubah, tetapi konsekuensi dari keputusan yang salah bisa berlangsung lama. Oleh karena itu, mereka berpikir lebih dari sekali sebelum memutuskan sesuatu yang akan berdampak besar dalam hidup mereka. Dalam dunia kerja, orang yang mampu menunda kepuasan akan lebih cenderung mencapai hasil luar biasa. Mereka tidak buru-buru merasa puas dengan gaji pertama, tapi terus mengembangkan diri untuk naik ke jenjang karier yang lebih tinggi. Mereka tidak terbuai oleh pencapaian awal, karena tahu bahwa potensi mereka masih bisa lebih besar lagi. Mereka sabar menghadapi fase-fase sulit, karena sadar bahwa semua hal besar dimulai dari proses yang tidak nyaman. Dalam dunia keuangan, kemampuan menunda kepuasan juga sangat menentukan. Orang yang mampu mengatur keinginan konsumtif akan lebih mudah membangun kekayaan jangka panjang. Mereka tidak menghabiskan semua pendapatan untuk gaya hidup, melainkan menyisihkannya untuk investasi, tabungan, dan pengembangan diri. Mereka tidak membeli barang hanya karena ingin terlihat kaya, tapi memilih belanja yang mendukung pertumbuhan pribadi. Dengan pola seperti ini, mereka secara perlahan membangun keamanan finansial yang stabil. Yang menarik, kemampuan menunda kepuasan juga menunjukkan bahwa seseorang memiliki visi. Mereka tahu apa yang mereka kejar, dan itu membuat mereka tidak mudah teralihkan oleh hal-hal remeh. Visi itu menjadi kompas yang menuntun setiap tindakan, sehingga hidup mereka tidak terombang-ambing oleh dorongan sesaat. Dalam dunia yang penuh distraksi, pribadi high value adalah mereka yang mampu tetap fokus pada arah. Namun tidak bisa dimungkiri bahwa menunda kepuasan seringkali tidak nyaman. Terkadang kamu merasa tertinggal karena orang lain terlihat lebih menikmati hidup. Tapi ketahuilah, banyak orang terlihat bahagia di luar, tetapi kosong di dalam. Mereka yang membangun kesuksesan dengan landasan yang rapuh akan cepat runtuh, sementara mereka yang sabar membangun fondasi akan bertahan lebih lama, bahkan ketika badai datang. Kelima, mengembangkan daya tarik lewat nilai, bukan penampilan. Di zaman sekarang, terlalu banyak orang yang berusaha menarik perhatian lewat penampilan luar semata, baju mahal, aksesori bermerek, foto-foto bergaya di media sosial, dan berbagai pencitraan visual lainnya. Meskipun tidak ada yang salah dengan berpenampilan menarik, hal ini menjadi persoalan ketika penampilan dijadikan satu-satunya modal dalam membangun nilai diri. Pribadi high value justru membalik paradigma ini. Mereka tahu bahwa daya tarik sejati datang bukan dari apa yang tampak di permukaan, melainkan dari nilai yang mereka bawa dan kontribusikan dalam hidup. Nilai yang dimaksud di sini bisa berbentuk banyak hal: kecerdasan, empati, integritas, kejujuran, kemampuan berpikir kritis, atau bahkan visi hidup yang kuat. Daya tarik yang lahir dari nilai seperti ini jauh lebih tahan lama daripada yang hanya bergantung pada tampilan fisik. Penampilan bisa memudar seiring waktu, tetapi karakter dan nilai akan tetap bersinar bahkan di tengah kesederhanaan. Seseorang yang punya nilai dalam dirinya akan memancarkan pesona yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka tidak perlu berusaha keras untuk disukai, karena kehadiran mereka memberi manfaat, ketenangan, atau inspirasi. Mereka tidak sibuk mencari perhatian, tetapi justru menjadi pusat perhatian karena keberadaan mereka membawa makna. Inilah daya tarik sejati yang tidak bergantung pada filter, kosmetik, atau pencitraan sosial media. Pribadi high value juga tidak merasa perlu membandingkan dirinya dengan orang lain berdasarkan standar penampilan. Mereka sadar bahwa standar fisik sangat relatif dan berubah-ubah tergantung zaman dan budaya. Maka daripada terjebak dalam perlombaan visual yang tidak ada habisnya, mereka lebih memilih untuk memperkuat kualitas internal mereka. Mereka membaca buku, memperluas wawasan, memperdalam keterampilan, dan melatih sensitivitas sosial mereka. Semakin tinggi kualitas nilai yang mereka miliki, semakin besar pula magnet yang mereka pancarkan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki ketegasan dalam nilai akan tampak berwibawa tanpa perlu meninggikan suara. Seseorang yang memiliki empati akan lebih disukai dalam pergaulan, karena kehadirannya memberikan rasa aman. Dan seseorang yang memiliki komitmen
serta konsistensi akan lebih dipercaya dalam kerjasama, karena mereka menunjukkan kredibilitas yang tidak dibuat-buat. Inilah jenis daya tarik yang membuat orang lain menghargai, bukan hanya mengagumi. Menarik lewat nilai juga menciptakan hubungan yang lebih bermakna. Seseorang yang tertarik padamu karena nilai-nilai yang kamu bawa akan menghargaimu dalam dan luar. Mereka tidak hanya tertarik pada kemasan, tapi pada isi. Hubungan yang dibangun atas dasar nilai akan lebih kuat dan tahan uji, karena tidak bergantung pada hal-hal dangkal yang mudah luntur oleh waktu. Bandingkan dengan hubungan yang hanya tumbuh karena tampilan luar, mudah terpesona, mudah pula kecewa. Pribadi high value juga mengerti bahwa ketulusan dan karakter adalah hal yang sangat memikat. Mereka tidak memainkan peran palsu untuk disukai. Mereka tidak menutupi kekurangan dengan kemewahan semu. Justru kejujuran mereka dalam menunjukkan siapa diri mereka sesungguhnya menjadi kekuatan yang jarang ditemukan. Di dunia yang penuh kepalsuan, ketulusan menjadi hal yang langka dan sangat bernilai tinggi. Bahkan di dunia profesional, orang yang punya nilai akan lebih dihargai daripada mereka yang hanya tampil wah. Seseorang yang punya integritas dan tanggung jawab akan lebih dipercaya untuk memegang jabatan penting daripada seseorang yang hanya pandai tampil di permukaan. Reputasi yang dibangun lewat nilai adalah investasi jangka panjang, sedangkan citra yang dibangun lewat penampilan semata bisa runtuh hanya dengan satu kesalahan. Bukan berarti penampilan tidak penting sama sekali. Merawat diri adalah bentuk penghargaan terhadap tubuh dan hidup yang dimiliki. Namun pribadi high value memahami bahwa penampilan hanyalah pelengkap, bukan inti. Mereka menjadikan penampilan sebagai cerminan nilai, bukan sebagai topeng. Apa yang terlihat di luar harus selaras dengan kualitas yang ada di dalam. Untuk membangun daya tarik berbasis nilai, kamu bisa memulainya dari hal sederhana. Mulai dari meningkatkan kualitas percakapanmu, menjadi pendengar yang baik, memperluas wawasan melalui buku atau diskusi, memperkuat prinsip hidup, serta menjalani hidup dengan kejujuran. Saat kamu fokus pada pertumbuhan batin, kamu akan menemukan bahwa kamu mulai menarik perhatian orang-orang yang juga punya kualitas tinggi. Dan saat kamu dikelilingi oleh lingkungan yang menghargai nilai, kamu akan berkembang lebih jauh lagi. 6. Konsisten dalam tindakan dan prinsip. Dalam dunia yang terus berubah, di mana opini orang bisa berganti hanya karena satu trending topik, dan sikap seseorang bisa berubah hanya karena tekanan sosial, menjadi pribadi yang konsisten adalah hal yang langka dan sangat bernilai tinggi. Konsistensi adalah fondasi dari karakter yang kuat. Ia menciptakan kepercayaan, rasa hormat, dan kredibilitas. Tanpa konsistensi, semua kualitas lain yang kamu miliki akan tampak rapuh dan tidak dapat diandalkan. Pribadi high value selalu menjaga konsistensi dalam tindakan dan prinsip. Mereka tidak mudah tergoda untuk berubah haluan hanya demi kenyamanan sesaat atau demi mendapatkan persetujuan dari orang lain. Mereka tahu apa yang mereka yakini dan mereka berdiri teguh di atas prinsip tersebut, bahkan ketika tidak ada yang mendukung. Konsistensi inilah yang membuat mereka dihormati, bukan hanya disukai. Mengapa konsistensi begitu penting? Karena dunia tidak kekurangan orang yang hebat berbicara, tetapi sangat sedikit yang benar-benar menjalankan apa yang mereka katakan. Banyak yang mempromosikan kejujuran, namun berbohong saat terdesak. Banyak yang berbicara soal kerja keras, namun malas ketika tidak ada yang mengawasi. Banyak yang menunjukkan kebaikan di depan publik, tapi bersikap kasar di belakang layar. Disinilah pribadi konsisten menjadi menonjol. Mereka tidak hanya memegang prinsip ketika keadaan nyaman, tapi juga saat diuji. Seseorang yang konsisten dalam prinsip tidak akan menjual integritasnya demi popularitas. Mereka tetap menghargai kebenaran meskipun pahit. Mereka tetap rendah hati meski dipuji dan tetap tenang meski dicaci. Mereka tidak mengikuti arus hanya untuk diterima, karena mereka tahu bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang setuju, tetapi oleh sejauh mana mereka setia pada prinsip yang benar. Dalam konteks hubungan sosial, konsistensi menciptakan rasa aman. Orang merasa nyaman berada di dekat individu yang bisa diprediksi dalam kebaikannya, bukan yang berubah-ubah tergantung situasi. Seorang teman yang konsisten akan lebih dipercaya daripada teman yang hari ini mendukung, besok menghilang. Seorang pemimpin yang konsisten
akan lebih diikuti daripada pemimpin yang berubah arah setiap saat. Konsistensi membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat, baik pribadi maupun profesional. Namun menjadi konsisten bukan berarti menjadi kaku atau tidak bisa berkembang. Justru, pribadi high value mampu menyeimbangkan antara setia pada prinsip dan terbuka terhadap pembaruan. Mereka tidak keras kepala, tetapi punya filter yang jernih, mana yang merupakan perubahan yang positif dan selaras dengan nilai mereka, dan mana yang hanya godaan sesaat yang menjauhkan dari jati diri. Konsistensi bukan tentang menolak perubahan, tapi tentang memilah perubahan mana yang tetap menjaga integritas pribadi. Menjaga konsistensi juga berarti siap menghadapi kesepian sesekali. Tidak semua orang akan memahami atau menghargai pilihanmu. Tapi pribadi high value tahu bahwa lebih baik berjalan sendiri dalam kebenaran daripada berjalan ramai-ramai dalam kebingungan nilai. Mereka tidak terburu-buru mengubah arah hanya karena dicemooh atau ditinggalkan. Justru dalam kesendirian itulah keteguhan, prinsip diuji dan dipertajam. Konsistensi juga penting dalam hal tindakan sehari-hari. Banyak orang punya niat baik, namun tidak diikuti tindakan nyata. Misalnya, seseorang ingin menjadi lebih sehat, namun tidak konsisten dalam pola makan dan olahraga. Atau seseorang ingin menjadi pribadi yang tenang, namun tetap reaktif saat emosi tersulut. Pribadi high value melatih diri untuk menyelaraskan tindakan dengan niat. Mereka tidak hanya bicara, tapi juga melakukannya. Mereka tahu bahwa kredibilitas dibangun lewat bukti, bukan janji. Hal lain yang perlu disadari adalah bahwa konsistensi tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari ketekunan. Tidak semua hari berjalan mulus. Ada saatnya gagal, lelah, atau terjatuh. Namun pribadi high value tidak berhenti. Mereka tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah pada prinsip atau berhenti berusaha. Mereka belajar dari kesalahan, memperbaiki langkah, dan kembali ke jalur yang benar. Konsistensi sejati adalah tentang bangkit setiap kali tergelincir, bukan tentang tidak pernah salah. Dalam dunia profesional, pribadi yang konsisten akan lebih dihargai. Klien, rekan kerja, dan atasan akan lebih percaya pada seseorang yang bisa diandalkan. Mereka tahu bahwa ketika orang ini mengatakan sesuatu, maka ia akan melaksanakannya. Ketika diberi tanggung jawab, maka ia akan menyelesaikannya dengan integritas. Hal ini menciptakan reputasi jangka panjang yang lebih kuat dibandingkan sekadar pencapaian instan. 7. Menjadi sumber nilai bagi orang lain. Salah satu ciri paling menonjol dari pribadi high value adalah kemampuannya untuk menjadi sumber nilai bagi orang lain. Bukan hanya tentang pencapaian pribadi, popularitas, atau kekayaan, tetapi lebih kepada dampak yang ia berikan dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Pribadi bernilai tinggi menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang bisa saya dapatkan, logically melainkan apa yang bisa saya berikan. Dalam konteks ini, nilai bukan selalu berarti materi. Nilai bisa berupa wawasan, ketenangan, empati, inspirasi, semangat, dukungan, atau bahkan sekadar kehadiran yang membawa rasa aman. Pribadi yang mampu menjadi sumber nilai tidak perlu selalu tampil menonjol. Terkadang justru mereka yang diam, mendengarkan dengan tulus, dan memberi masukan jujur tanpa menghakimi, justru meninggalkan kesan paling dalam. Menjadi sumber nilai berarti kamu memberikan manfaat. Kamu bukan beban bagi orang lain, tetapi kehadiran yang membawa solusi, pemahaman, atau perubahan positif. Ketika kamu hadir di dalam sebuah ruang, orang merasa termotivasi, bukan terkuras. Ketika kamu berbicara, orang merasa didengarkan dan dihargai, bukan diabaikan. Dan ketika kamu membantu, niatmu tulus, bukan karena mengharapkan balasan atau pujian. Sikap seperti ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari kesadaran dan latihan. Pribadi high value memelihara keinginan untuk terus bertumbuh, bukan agar dianggap hebat, tapi agar bisa lebih banyak memberi. Mereka belajar, membaca, merenung, dan mengevaluasi diri bukan karena merasa kurang, tetapi karena sadar bahwa semakin banyak yang mereka ketahui, semakin besar pula kemampuan mereka untuk berbagi. Nilai yang kamu berikan pun akan berbeda sesuai kapasitas dan keunikanmu.
Ada orang yang memberi nilai lewat ketegasan dan kepemimpinan. Ada yang memberi nilai lewat kelembutan dan kesabaran. Ada pula yang memberi nilai lewat ide-ide segar, energi positif, atau contoh hidup yang jujur. Tidak perlu meniru orang lain, yang penting adalah menemukan cara terbaik untuk menggunakan kelebihanmu demi kebaikan bersama. Namun menjadi sumber nilai tidak selalu mudah. Ada kalanya kamu lelah, ada saatnya kamu merasa usahamu tidak dihargai. Tapi pribadi high value tidak mudah putus asa. Mereka tahu bahwa memberi bukan tentang balasan, tetapi tentang integritas diri. Ketika kamu terus memberi nilai meski tidak dipuji, kamu sedang membangun karakter. Ketika kamu menolong meski tak dihormati, kamu sedang menanam benih kebaikan yang akan tumbuh dengan cara dan waktu yang tak terduga. Lebih dari itu, menjadi sumber nilai juga berarti kamu tidak membebani orang lain dengan drama, keluhan berlebihan, atau energi negatif. Bukan berarti kamu harus pura-pura bahagia sepanjang waktu, tapi kamu belajar memilah kapan waktunya berbagi masalah dan kapan waktunya memberi kekuatan. Kamu tidak menjadikan orang lain sebagai tempat sampah emosi, melainkan sebagai tempat bertumbuh bersama. Dalam hubungan, pribadi high value menjadi pasangan yang suportif, bukan manipulatif. Mereka tidak menuntut cinta dengan paksaan, tapi membangunnya lewat kehadiran yang konsisten dan empati. Dalam persahabatan, mereka menjadi pendengar yang baik, bukan pesaing diam-diam. Dalam lingkungan kerja, mereka bukan hanya mengejar target pribadi, tapi juga memperhatikan tim dan budaya kerja yang sehat. Mereka menginspirasi bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka terus mencoba menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mereka tidak menggurui, tapi memimpin dengan contoh. Mereka tidak bersaing untuk menang sendiri, tapi bekerja sama untuk menang bersama. Mereka sadar bahwa ketika orang di sekitar mereka ikut berkembang, mereka juga ikut terangkat. Menjadi sumber nilai juga berarti kamu tidak menyimpan kelebihanmu hanya untuk dirimu sendiri. Ketika kamu punya ilmu, kamu berbagi. Ketika kamu punya pengalaman, kamu memberi panduan. Ketika kamu punya jaringan, kamu membuka jalan. Kamu tidak takut orang lain lebih sukses, karena kamu tahu nilai hidupmu tidak berkurang hanya karena orang lain bersinar. Justru sebaliknya, kamu bangga bisa menjadi bagian dari kesuksesan mereka. Namun yang perlu diingat, menjadi sumber nilai bukan berarti mengorbankan diri secara buta. Pribadi high value juga tahu batas. Mereka memberi dengan bijak, bukan dengan naif. Mereka tahu kapan seseorang benar-benar membutuhkan bantuan dan kapan seseorang hanya memanfaatkan kebaikan mereka. Mereka tahu kapan harus hadir dan kapan harus mundur agar orang lain belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Menjadi pribadi high value bukan tentang pencitraan, bukan pula tentang status sosial, jabatan tinggi, atau kekayaan materi. Itu semua bisa berubah sewaktu-waktu. Yang benar-benar melekat dan bertahan lama adalah karakter dan kebiasaan yang kamu bentuk setiap hari. Mulai dari cara kamu mengendalikan emosi, menjaga batasan, hingga menjadi sumber nilai bagi orang lain, semua itu menciptakan aura yang membuat orang menghargaimu, bahkan tanpa kamu harus memaksa mereka untuk melakukannya. Orang yang bernilai tinggi tidak hidup untuk disukai, tapi untuk hidup dengan prinsip. Ia tidak bergantung pada validasi orang lain, karena ia sudah punya pondasi yang kokoh di dalam dirinya. Ia tidak mengejar hasil instan, tapi bersabar demi tujuan besar. Ia tidak membangun daya tarik lewat topeng atau pencitraan, tapi lewat konsistensi dan nilai-nilai nyata. Dan yang terpenting, ia hadir bukan untuk mengambil, melainkan memberi. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang benar-benar dihargai, mulailah dengan membangun kebiasaan-kebiasaan ini. Tidak harus sempurna, tapi konsisten. Tidak harus cepat, tapi terus tumbuh. Karena pribadi high value bukan dilahirkan, tetapi dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari.